Tata kelola yang baik dalam budidaya pisang merupakan faktor penentu dalam keberhasilan budidaya tanaman yang satu ini. Salah satu faktor penting dalam budidaya pisang adalah jarak tanam. Penentuan jarak tanam merupakan aspek penting di awal persiapan lahan. Ada banyak hal yang mempengaruhi penentuan jarak tanam, antara lain jenis pisang yang ditanam, serta situasi dan kondisi. Fungsi dari jarak tanam sendiri adalah untuk meredam kompetisi antar tanaman dalam penyerapan nutrisi dan proses fotosintesis atau penyerapan sinar matahari, serta untuk menjaga kelembapan di sekitar areal budidaya pisang agar terhindar dari berbagai penyakit. Video ini membahas seputar jarak tanam pisang guna mendapatkan kondisi yang ideal untuk tanaman pisang itu sendiri. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Jarak tanam rapat umumnya digunakan dalam budidaya pisang modern, terutama di India, dengan varietas andalannya Cavendish Grade 9. Sistem kultur jaringan dan sempitnya lahan budidaya per petani menjadikan jarak tanam rapat sebagai pilihan yang sangat umum digunakan. Faktor lain seperti lahan yang disewa juga berpengaruh terhadap penentuan jarak tanam rapat ini. Idealnya, Cavendish ditanam dengan jarak 3 meter x 3 meter. Tapi di India, petani sendiri jarang menggunakan jarak tanam ini, kecuali mereka yang memiliki lahan luas dan dengan tujuan untuk membudidayakan pisang untuk jangka panjang. Justru, jarak tanam 3 meter x 2 meter atau 2 meter x 2 meter adalah yang paling populer digunakan untuk budidaya pisang jangka pendek. Peraturan ekspor yang ketat membuat petani diharuskan untuk menjaga kualitas serta ukuran buah pisang agar memenuhi standar yang ditentukan. Jadi, di India, pisang yang ditanam dengan jarak tanam rapat sudah pasti harus menggunakan bibit kultur jaringan dan hanya dibudidayakan sampai 2 atau 3 generasi demi kualitas. Dan juga untuk mengejar biaya sewa bagi mereka yang menyewa lahan. Setelah 2 sampai 3 generasi, biasanya tanaman pisang akan diregenerasi dengan bibit kultur jaringan yang baru. Proses regenerasi ini biasanya dilakukan dengan mulching mesin dan kemudian setelahnya tanah pun diolah kembali untuk kemudian ditanami bibit kultur jaringan yang baru. Sangat intensif. Di Indonesia, penggunaan jarak tanam rapat juga umum dilakukan. Biasanya dipengaruhi oleh sempitnya lahan dan petani yang menanam di lahan yang disewa. Hanya saja yang sedikit membedakan adalah tidak adanya planning regenerasi. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi petani, terutama di masa mendatang. Untuk yang menggunakan jarak tanam rapat, sebaiknya seleksi anakan rutin dilakukan. Hal ini berguna untuk mengurangi tingkat kelembapan di dalam areal budidaya pisang. Meskipun begitu, jarak tanam yang terlanjur rapat juga memiliki berbagai risiko. Salah satunya adalah penyebaran penyakit yang bisa menjadi semakin cepat. Selain itu, produksi buah pun setelah beberapa generasi biasanya menjadi tidak maksimal. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk menanam pisang dengan jarak tanam yang ideal, terutama bagi Anda yang menanam pisang dengan metode tradisional. Ada banyak keunggulan dari penanaman dengan jarak ideal, diantaranya adalah hasil panen lebih maksimal. Tanaman pisang tidak mudah terserang berbagai penyakit. Kalaupun ada yang terserang penyakit, pengendaliannya akan lebih mudah dan penyakit tidak mudah menyebar. Serta vigor tanaman menjadi lebih kokoh karena penyerapan nutrisi dan proses fotosintesis berlangsung maksimal. Berikut adalah contoh beberapa jarak tanam ideal untuk beberapa jenis pisang. Untuk tanaman pisang yang memiliki pelepah panjang seperti pisang kepok, pisang raja, pisang tanduk, dan pisang via 17, gunakan jarak tanam 4 x 4 meter atau minimal 4 meter x 3 meter. Untuk tanaman pisang yang memiliki panjang pelepah medium seperti pisang Cavendish, pisang barangan, dan
pisang Mas Kirana, gunakan jarak tanam 3 meter kali 3 meter. Untuk tanaman pisang dengan pelepah pendek seperti Moro Sebo dan pisang 40 hari, gunakan jarak tanam 3 meter kali 2 meter atau minimal 2 meter kali 2 meter. Meskipun begitu, penentuan jarak tanam adalah keputusan dari masing-masing petani, dan saya yakin semuanya sudah diperhitungkan dengan sangat baik. Karena tentu saja situasi dan kondisi setiap petani berbeda-beda. Video ini hanya sekedar gambaran bagaimana bentuk dari jarak tanam yang ideal itu sendiri. Semoga bermanfaat dan menambah sumber referensi untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah, salam petani pisang.